Ilmu bela diri, silat Troktok, diciptakan dan dikembangkan oleh seorang ulama, namanya Kiai Haji Marzuki. Para murid beliau biasa menyebut atau memanggilnya dengan nama Guru Marzuk atau Guru Tua. Beliau tinggal di daerah Rawakidang, pesisir barat, Tangerang. Demikian ungkap pesilat Troktok, Muhammad Nasri bin Haji Muhammad Syukri, yang tinggal di daerah Ulujami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Muhammad Nasri, yang akrab disapa Babe Nasri, menerangkan bahwa ada yang menyebut aliran silat Troktok itu dengan nama silat langkah. Disebut silat Troktok karena jurus-jurusnya dimainkan dengan terus bergerak, melakukan totokan, karena menjalankan jurus sambil bergerak atau melangkah itu, maka ada yang menamakan silat Troktok sebagai silat langkah. Sebagai generasi penerus, kata Babe Nasri, dirinya menghargai penamaan itu dari orang-orang tua terdahulu. Maka, kedua nama itu dia satukan menjadi satu nama. Dalam perguruan silat yang dia dirikan, Perguruan Silat Sibelatok, yang merupakan kependekan dari Silat Betawi Langkah Troktok. Saat ditanyakan, apakah silat ronce juga nama lain dari silat Troktok, Babe Nasri menggelengkan kepala. Menurutnya, istilah ronce dalam silat Troktok adalah sebutan untuk sambut jurus yang tiada berakhir, atau aplikasi dalam sambut. Kalau sudah menyebut nama ronce, itu bentuknya dalam sebuah aplikasi, atau dalam sambut jurus. Kalau lawan sudah dikunci, bisa melepaskan kuncian, dan kita kunci lagi, masih juga bisa dilepaskan. Begitu terus-menerus. Maka itulah yang kita sebut ronce. Jadi, ronce itu yang saya tahu, yang saya amati, bukan nama salah satu aliran silat, tapi istilah dalam aplikasi, atau sambut, dalam silat Troktok, terang Babe Nasri. Aliran silat Troktok, masih kata Babe Nasri, dimulai dengan jurus dasar, yang terdiri dari 4 jurus. 4 jurus dasar itu disebut juga jurus angin, atau jurus tepuk nyamuk. Namanya adalah jurus pukul, jurus deprok, jurus kancut atau bentak, dan jurus kepang atau seliwa. Lalu, setelah menguasai 4 jurus dasar tersebut, akan dilanjutkan dengan langkah. Pengertian langkah adalah rangkaian dari jurus-jurus dasar, dan memiliki filosofis tentang keislaman dan keimanan. Jelas Babe Nasri. Ditambahkan Babe Nasri, langkah itu ada 5, tetapi kita diajarkan langsung ke langkah 2, yang kita sebut juga langkah kurung. Selesai langkah 2, dilanjutkan ke langkah 3, yang juga disebut langkah kurung. Dilanjutkan ke langkah 4, yang disebut totok atau colong. Selanjutnya, tambah Babe Nasri, masuk ke langkah 5. Langkah 5 terbagi 2, langkah 5 sangkol dan langkah 5 tetes. Setelah kelima langkah itu kita kuasai, maka kita baru diajarkan ke langkah 1. Langkah 1 juga terbagi 2. Langkah 1 silo macan, dan langkah 1 ngayak. Mengapa justru yang diajarkan langkah 2? Sedangkan langkah 1 dijadikan jurus penutup. Menurut Babe Nasri, karena silat Troktok itu, yang punya seorang ulama, seorang kiai. Jadi, kalau kita mau menyempurnakan ilmu tersebut, bagaimanapun kita harus membaca 2 kalimat syahadat. Sementara langkah 1 yang dijadikan jurus penutup, merupakan filosofis, bahwa segala sesuatunya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan selalu menjadi banteng bagi pesilat Troktok, agar tidak menggunakan kepandaian silatnya untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum, baik hukum agama, maupun hukum positif. Menuntun kita untuk senantiasa mengingat akan kekuasaan Allah. Sehebat apapun kita, sejago apapun kita, kalau Allah tidak ridho, maka kepandaian itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Imbuh Babe Nasri. Dijelaskan Babe Nasri, bila seorang murid dianggap sudah lulus dalam menekuni 4 jurus dasar dan 5 langkah, maka si murid akan diberikan ilmu pamungkas, yang disebut dengan istilah monde. Istilah monde adalah, bila kita sudah bisa mengambil kue onde dengan 2 jari, baik dari tangan kanan maupun tangan kiri, dan langsung memasukkannya ke mulut, maka kita dianggap lulus, dan telah menguasai ilmu pamungkas. Dalam aliran silat Troktok, pungkas Babe Nasri menutup bincang-bincang sejarah singkat
Aliran Silat Betawi Troktok, di Sekretariat Perguruan Silat, Sibelatok, Jalan Haji Dilun nomor 17, RT 002, RW 05, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan.